Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang suksesi ekologi, dan sebelum kita memasuki pada suksesi ekologi, kita harus mengetahui dulu bagaimana pengertian suksesi tersebut. Jadi pengertian suksesi ini adalah suatu proses perubahan berlangsung pada satu arah secara teratur yang terjadi pada suatu komunitas dalam jangka waktu tertentu hingga terbentuk komunitas baru yang berbeda dengan komunitas semula. Dengan perkataan lain, suksesi dapat diartikan sebagai perkembangan ekosistem tidak seimbang menuju ekosistem yang seimbang. Jadi contohnya seperti pada rantai makanan. Kalau ada salah satu produsen yang mati, maka tidak ada keseimbangan lagi di situ. Jadi dia ini menuju ekosistem yang seimbang. Jadi suksesi berdasarkan kondisi habitat pada awal suksesi. Jadi kita memasuki pada suksesi yang pertama, yaitu suksesi primer ya. Ya, ini suksesi primernya. Jadi suksesi primer ini terjadi jika suatu komunitas mendapat gangguan yang mengakibatkan komunitas awal hilang secara total sehingga terbentuk komunitas baru. Jadi seperti yang kita rasakan sekarang pada keluarga kita di Lembata, terjadi letusan gunung berapi yang masih aktif di Lembata, yaitu Gunung Ilape. Di situ komunitas yang hidup di saat itu semuanya akan mati karena letusan terjadi tersebut. Jadi nanti beberapa tahun kemudian akan terjadi lagi, terbentuk lagi komunitas baru di situ. Itu adalah terjadi itu secara alam, secara alami, bukan gangguan tangan manusia. Tetapi suksesi primer ini juga bisa terjadi karena campur tangan manusia. Itu, tapi yang tadi saya berikan salah contoh itu seperti letusan gunung berapi ini bukan terjadi karena campur tangan manusia, tetapi terjadi secara alami. Jadi kita masuki pada suksesi sekunder. Suksesi sekunder ini terjadi jika suatu komunitas mendapat gangguan tetapi hanya mengakibatkan rusaknya sebagian komunitas. Pada komunitas ini itu kita bisa memberikan salah satu contoh seperti penebangan hutan atau kebakaran hutan. Dan ini terjadi karena campur tangan manusia yang mengakibatkan sebagian hewan yang hidup di situ akan terjadinya ketidakseimbangan, akan kehilangan tempat. Bisa karena pada saat kebakaran itu hewan-hewan di situ akan mati. Jadi di situ keseimbangannya itu hanya sebagian kerusakan. Jadi tidak semua kerusakan itu terjadi, tapi hanya sebagian saja yang terjadi pada penebangan hutan ataupun pembakaran hutan yang terjadi karena campur tangan manusia. Ini salah satu contoh suksesi sekunder alami. Ini terjadi secara alami, bukan pada campur tangan manusia. Ini yang merupakan salah satu contoh suksesi sekunder yang disebabkan oleh campur tangan manusia. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada penebangan hutan secara liar ataupun pembakaran hutan. Kita masuk yang kedua, itu faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan suksesi. Yang pertama, luas komunitas asal yang rusak karena gangguan. Jenis-jenis tumbuhan yang terdapat di sekitar komunitas yang terganggu. Kehadiran pemecar benih atau yang kita tahu bahwa serangga, burung, hewan-hewan lainnya. Yang keempat, iklim terutama arah dan kecepatan angin yang membantu penyebaran biji, spora dan benih serta curahan hujan. Jenis substrat baru yang terbentuk, sifat-sifat jenis tumbuhan yang ada di sekitar tempat terjadinya suksesi. Jadi ini sudah saya jelaskan tadi, contohnya seperti penebangan hutan atau letusan gunung berapi. Di situ nanti akan terjadi. Berdasarkan tempat terbentuknya terdapat 3 jenis komunitas. Yang pertama, hidrosfer, yaitu suksesi yang terbentuk di ekosistem air tawar. Halosfer, yaitu suksesi yang terbentuk di ekosistem air payau. Atau xerosfer, yaitu suksesi yang terbentuk di daerah gurun.
Pembentukan komunitas klimaks ini sangat dipengaruhi oleh musim dan biasanya komposisinya itu bercirikan spesies dan dominan. Ini contoh pada suksesi hidroser. Ini merupakan suksesi haloser dan ini merupakan suksesi exioreser. Dan berdasarkan pengaruh musim terhadap terbentuknya komunitas, ada dua teori yang dijelaskan pada suksesi ini. Yang pertama itu teorinya hipotesis monoklimaks. Itu dia menyatakan bahwasannya pada daerah musim tertentu hanya terdapat satu komunitas klimaks. Sedangkan yang kedua pada komunitas poliklimak itu mengemukakan bahwa komunitas klimak itu dipengaruhi oleh berbagai faktor abiotik yang salah satunya mungkin dominan. Jadi saya jelaskan tadi untuk terakhir itu suksesi ini dapat dipengaruhi oleh cahaya, curah hujan, dan apalagi ya,